Sangat terlihat ini ada kepentingan politik besar, ada operasi politik juga di balik perbedaan sikap antara TNI AL, bahkan dengan ini Presiden Prabowo dengan yang memerintahkan pembongkaran itu dengan kepentingan politik yang Anda tadi disebut kepentingan politik, siapa lagi kalau bukan Jokowi ya, di balik sikap Menteri Kelautan yang tetap menganggap bahwa yang memagar itu adalah para nelayan. Saya menduga kebisingan politik akan berlanjut karena beberapa ormas besar mulai bersikap ragu-ragu atau mulai mengambil posisi yang kabur di dalam soal PIK 2 ini atau dalam soal pagar bambu ini. Jadi kelihatannya ada operasi, sangat mungkin juga operasi yang ingin membela satu kelompok atau operasi justru untuk mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak memungkinkan kita duga dari awal. Tapi jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda, tapi itu rejim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi sekali lagi ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer, itu hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat. Karena laut itu kan diberikan bukan kenikmatan untuk menikmati laut, itu bukan sekedar kenikmatan mereka yang punya villa di pinggir laut, itu juga bukan sekedar tidak nyaman, tapi tidak memberi hak pada rakyat untuk menikmati keindahan laut, tidak memberi hak pada nelayan untuk memanen hasil laut. Jadi laut itu diberikan pada semua orang, tidak boleh dibatasi hanya pada orang tertentu yang punya modal. Nah, pemberian hak itulah yang sedang dipersoalkan. Tentu korporasi menginginkan itu jadi resource kan macam, tetapi kalau amdalnya itu dipalsukan justru oleh transaksi kekuasaan, maka kita mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGB itu mesti diadili itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip natural atau prinsip lingkungan bahwa laut itu tidak boleh diolah atau dieksklusifkan. Yang kedua, ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu adalah milik bersama. Itu prinsip hukumnya atau dalil filosofisnya begitu. Anda kemarin menyebutkan kalau tidak hati-hati, kasus pemagaran laut ini bisa memunculkan konflik sosial. Dan ini bisa saja juga kemudian berubah menjadi konflik SARA. Pada akhirnya saya melihat bahwa perlawanan hukum soal PIK 2 ini, soal pagar bambu ini, perlahan-lahan sedang berubah menjadi perlawanan sosial. Perlawanan sosial akan menyebabkan isu hukum itu akhirnya tenggelam. Karena kemarahan rakyat itu tidak mungkin didalilkan lagi mengikuti hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan akan berubah menjadi tuntutan keadilan politik, keadilan sosial, bahkan keadilan kebudayaan yang di dalamnya ada unsur-unsur SARA, agama, doktrin-doktrin yang absolut. Jadi kita mulai melihat bagaimana gejala ini kalau dia dibiarkan terus, maka akan jadi kasus pertama di Indonesia betapa sebuah upaya hukum yang gagal, artinya negara gagal memberi kepastian, lalu diambil alih oleh keadilan jalanan. Nah, keadilan jalanan ini jangan disalahkan, karena ini yang kita sebut sebagai social unrest, sebagai simbol pertama dari perlawanan selalu dimulai dari kerumunan, gosip, lalu berubah menjadi kerusuhan. Itu yang harusnya kita pastikan supaya tidak terjadi. Jadi penyelesaian hukum harus cepat-cepat dilakukan. Kalau pemerintah setiap kali ditanya menganggap bahwa mereka tidak tahu urusannya, dan pada akhirnya rakyat merasa bosan untuk bertanya soal ini pada pemerintah, maka rakyat akan ambil kesimpulan sendiri bahwa pemerintah tidak bisa kasih jaminan keadilan, maka keadilan akan dicari melalui tokoh-tokoh publik. Soal perjuangan yang kita sudah kenali bahwa setiap isu sosial kalau tidak bisa diselesaikan secara formil akan diselesaikan melalui kemampuan, sebut aja kemampuan mengorganisasi masyarakat sipil
kemampuan tokoh-tokoh informal untuk memimpin pergerakan, ulama, pemimpin-pemimpin adat, tokoh-tokoh informal. Terutama kita tahu bahwa Banten ini itu adalah kumpulan orang-orang pemberani, dan masalah ini yang sebetulnya harus dilihat secara teliti oleh Presiden Prabowo, karena setelah pagar itu dirobohkan tetap problemnya belum selesai, karena orang ingin dapat kepastian apakah akan ada cara berikutnya untuk menghalangi nelayan, apakah akan ada lagi beko-beko yang berkeliaran untuk menimbun lahan-lahan petani ikan di situ, kan itu semua sudah jadi satu gejala politik. Jadi sekali lagi bagian itu yang hendak kita uji, apakah pemerintah mampu untuk memberi rasa ketertiban dan rasa keadilan, atau keadilan itu akan dicari di jalan-jalan, akan ditumbuhkan melalui aktivitas keresahan sosial di wilayah yang kita tahu selalu panas secara politik, dan masalah-masalah yang terhubung dengan kekuasaan juga masih merupakan isu setelah pilkada, dan itu yang bisa ngompori secara natural, bukan dikompori oleh tokoh-tokoh, tapi dikompori oleh isunya sendiri. Jadi isu yang tidak pernah diselesaikan dia akan tumbuh terus, dan makin lama bara sosial itu akan merambah ke wilayah-wilayah kebudayaan, wilayah rasis terutama, dan wilayah agama.